saya lakukan di rumah, di sekolah, terutama bahkan di luar rumah dan sekolah, misalnya kayak jalan-jalan suatu tempat kayak restoran atau di mana kita berada harus melakukan dari. Kemudian kayak misalnya respect, contoh respect sama guru udah pasti kalian tahu lah. Tapi yang paling penting kalau saya sama anak kecil pernah saya bilang ini respect ini kayak misalkan makan di restoran, bagaimana berperilaku sama waitress, kemudian bagaimana berperilaku sama ketika di masalah CS, sama security. Jadi tidak memandang orang. Gitu. Orang yang lebih tua biasanya harus respect sama koko, sama cici dan kadang kan koko kan cuma kayak jadi berani nggak pernah boleh harus respect. Kemudian responsibility lebih tanggung jawabmu kepada dirimu sendiri. Kalau sebagai siswa ya belajar, terus. Kemudian kalau honesty kejujuran ya, jujur dalam segala hal. Kalau kamu dan dapat terlambat ya jawab aja, terlambat bangun, jangan jadikan alasan aja. Itu contoh ya, salah satu contoh kecil banyak contoh sebelum. Oke, Dede. Kak, gak usah mundur kali kak, gak apa-apa biar gak nampak di kamera. Jadi itu saya. Ayo. Semuanya Pak. Lama. Hai pak. Tapi gitu. Pak. Nah. Ayo kita ke Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat Selamat malam malam Pak. Pak Saul. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa mengikuti diseminasi modul guru penggerak 1.4 tentang budaya positif. Izin share screen ya Bapak Ibu. Bu Irma boleh dibantu apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Oke. Bentar ya Bapak Ibu, sabar. Aduh, nggak bisa ya? Ya, oke Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi tentang budaya positif yang akan bisa yang mau kita lakukan sebagai guru di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, atau dimanapun kita berada. Nah, eh, tentang budaya positif maka diperlukan sebuah disiplin positif supaya tercipta budaya positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin positif, mungkin terlintas di pikiran Bapak Ibu mungkin tentang peraturan gitu, tata tertib atau kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering mungkin dihubungkan dengan hukuman, padahal sebenarnya itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dan dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya,
Nanti anak-anak murid kita itu melakukan disiplin tersebut karena dorongan dari dalam dirinya sendiri dan menganggap bahwa apa yang akan dilakukannya itu adalah sesuatu yang bernilai positif. Dan tentu nilai-nilai kebajikan universal nanti akan kita bahas di slide berikutnya, seperti apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini dia saya buat perwakilan saja karena begitu banyak sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kehidupan gitu loh, nilai-nilai moral seperti murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian murid juga bisa menerapkan nilai-nilai seperti toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, berikut nilai-nilai tersebut saya aplikasikan di kelas bersama murid saya. Yang pertama, kalau kalian lihat di situ, Bapak Ibu, adalah bentuk dari respect. Jadi, dimanapun berada, murid harus mempraktekkan respect atau menghargai orang lain, walau tanpa memandang status orang tersebut. Misalnya, kalau di sekolah kita ketemu kakak CS, kita lagi apa namanya kakaknya lagi ngepel gitu kan, lagi membersihkan lantai, ya kita nggak salah mengajarkan murid kita untuk izin permisi atau maaf ya kak kayak gitu. Kemudian yang kedua, di zaman sekarang murid sudah kurang respectnya terhadap guru. Jadi kita ajarkan bagaimana mereka respect terhadap guru, misalnya kayak mau pulang salim dulu gurunya kayak gitu supaya itu menjadi sebuah budaya yang akan mereka kerjakan terus-menerus. Kemudian yang ketiga di situ saya ajarkan mereka bagaimana tentang responsibility. Sebagai murid mereka punya tanggung jawab. Misalnya kayak pulang sekolah ada baiknya mengangkat kursi supaya mempermudah kakak CS atau siapapun nanti yang akan membersihkan ruangan kelas, dan itu merupakan sebuah bagian dari responsibility dan itu positif untuk dikerjakan. Nah, pada umumnya anak murid atau manusia untuk melakukan hal-hal itu dipengaruhi oleh tiga motivasi. Yang pertama, mereka melakukannya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena nggak ingin dihukum oleh wali kelas misalnya, atau tidak ingin masuk BP karena tidak mengerjakan piket gitu-gitu kan. Kemudian yang kedua, mereka pengen mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, supaya saya dipuji oleh guru saya, atau supaya saya mendapatkan nilai yang bagus, nilai tambah. Jadi dia termotivasi melakukannya. Tetapi motivasi yang benar adalah yang ketiga, memang mereka benar-benar melakukannya karena mereka menginginkan sesuatu positif terjadi dalam dirinya. Mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu akan membuat mereka menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Nah, dalam melakukan hal-hal positif, seringkali eh, anak murid kita melakukan pelanggaran atau kesalahan. Nah, sebagai bapak ibu guru, kadang-kadang kita langsung memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi kepada anak murid kita. Nah, hukuman sudah merupakan identitas yang gagal kalau kita memberikannya kepada mereka. Sedangkan konsekuensi bisa tergolong merupakan identitas disiplin yang sukses, tapi belum positif kayak gitu. Uh, Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan sebuah langkah yang dinamakan dengan restitusi. Nah, kenapa tidak melakukan hukuman seperti di slide Bapak Ibu bisa lihat, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan gitu. Kemudian itu akan membuat anak didik merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian memang mereka mendapatkan keadilan karena mereka berbuat salah dikasih hukuman, tapi akhirnya mereka menjadi tersakiti. Kemudian nanti ke depannya akan muncul perilaku-perilaku pasif agresif yang akan meningkat. Sedangkan konsekuensi, mereka tetap tidak nyaman, walaupun konsekuensi yang mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Tapi ya itu tetap eh, merasa tidak nyaman dan penguatannya hanya sementara, tidak berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan kalau kita melakukan restitusi, itu adalah sebuah pilihan yang mungkin paling bagus untuk kita kerjakan kepada murid ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan. Kemudian restitusi akan menguatkan murid
dalam jangka waktu yang panjang, kemudian murid mendapatkan ganti dari sebuah kesalahan yang dilakukan, tapi tidak membuat mereka merasa tersakiti. Kemudian mereka akan mendapatkan penguatan dan yang paling penting adalah masalah terpecahkan. Untuk melakukannya, kita perlu segitiga restitusi untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, kita menstabilkan dulu identitas dengan kalimat-kalimat seperti kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini, misalnya kayak gitu. Yang kedua, misalnya kita bilang setiap orang pasti pernah kok melakukan itu. Setelah itu kita validasi tindakan mereka yang salah itu, misalnya eh, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu, gitu. Lalu dia nanti akan menjawab. Kemudian ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain melakukan kesalahan ini gitu. Nanti mereka akan menjawab. Jadi mereka akan memvalidasi kesalahan mereka sendiri lewat pertanyaan yang kita lontarkan. Selanjutnya kita mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran. Misalnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemarin kan kita sudah sepakat untuk menjaga kebersihan. Kenapa kamu malah mengotori kelas? Itu adalah sudah menanyakan keyakinan. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa nantinya kalau kamu akan tiap hari bertengkar atau berkelahi sama teman, misalnya kayak gitu. Itu akan apa namanya merimain dia kembali. Oh iya, udah pernah dibilang oleh si guru saya ini kayak gitu. Selanjutnya, kenapa penting sekali melakukan eh, restitusi ketika murid melakukan kesalahan, gitu kan? Kenapa tidak memberikan hukuman atau konsekuensi? Pada dasarnya kebutuhan manusia itu yang dasar itu adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan nyaman, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri. Jadi bagaimana kita sebagai guru menasehati murid dan menegur murid dengan tetap mereka merasakan kasih sayang dan mereka merasa aman dan nyaman ketika diperhadapkan dengan situasi tersebut. Sehingga nanti murid akan termotivasi melakukan sesuatu ke depannya murni karena dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan hal yang positif. Nah, berikut adalah contoh langkah restitusi yang pernah saya lakukan. Yang pertama, waktu itu saya ingat saya ketemu murid yang tidak menggunakan batik sesuai dengan peraturan sekolah kan setiap hari Jumat itu memakai batik. Kemudian dia saya panggil. Yang biasanya mungkin kita langsung memberikan hukuman, misalnya langsung suruh pergi menghadap BP untuk ganti baju, atau mungkin suruh orang tua untuk mengantarkan ke sekolah tanpa kita melakukan eh, restitusi tadi. Jadi sebaiknya pertama kita tanya dulu kenapa dia kita berikan dulu penguatan, kita i- stabilkan dulu identitasnya, masalahnya agar dia tidak panik, tidak kehilangan percaya diri. Gak apa-apa kok, kamu bukan cuma kamu sih yang pernah tidak memakai batik kayak gitu. Lalu kita tanyakan, emang kenapa sih kamu tidak memakai batik? Kenapa? Nanti dia menjelaskan misalnya saya lupa kayak gitu. Lalu kemudian kita berikan lagi penguatan keyakinan sekolah bahwa memakai batik itu kan sebuah tata tertib sekolah yang harus dipatuhi dan kita berikan penguatan lagi kalau kamu tidak memakai batik kan kamu akan kehilangan percaya diri teman-temanmu semua kan pada pakai batik kayak gitu itu untuk case yang tidak memakai batik selanjutnya untuk yang kedua saya pernah mendapati murid saya berantem atau berkelahi dengan teman sekelasnya kemudian waktu itu saya lerai lalu saya ajak untuk secara virtual untuk membicarakan masalah tersebut agar tidak diketahui oleh teman-temannya. Kemudian saya tanyakan kenapa mereka bisa berantem tanpa harus memarahi kayak gitu. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa berkelahi itu tidak bagus, kemudian perlu kerjasama kan nanti sama teman-temannya ketika mengerjakan sebuah proyek kelompok misalnya seperti itu. Itulah langkah restitusi yang pernah saya kerjakan bersama murid. Nah, dalam melakukan langkah restitusi tersebut, ada posisi eh, kontrol restitusi ada 5. Yang pertama ada di situ sebagai penghukum, kita guru sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau. Nah, biasanya kalau dia sebagai penghukum itu dia berperan eh, s- dengan memberikan konsekuensi langsung atas pelanggarannya. Kemudian tujuannya agar menegakkan aturan dan memastikan murid memahami konsekuensi dari tindakan mereka.
Sedangkan pembuat rasa bersalah itu kita membantu murid merenung dan merasa bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Ini akan membangun kesadaran dan tanggung jawab. Kemudian sebagai teman, guru berperan sebagai teman yang mendengarkan, kemudian memahami mereka. Tujuannya agar kita bisa membangun hubungan yang positif dan mendukung. Sedangkan untuk pemantau, kita memantau perilaku murid kita secara cermat. Dan ini akan membantu kita mengidentifikasi perubahan dan memberikan umpan balik yang sesuai dengan yang mereka perlihatkan. Sedangkan sebagai manajer, kita berperan sebagai pembimbing murid dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas. Dan ini akan memperkuat pendekatan kita dengan murid, pemulihan, dan juga penguatan dalam pembelajaran. Nah, seringkali kita kan mempraktekkan posisi sebagai penghukum. Sebaiknya kita hindari yang penghukum, mungkin kita lebih sering sebagai yang poin kedua atau sebagai yang ketiga sebagai teman, sebagai tempat curhatnya mereka, tanpa kita lupa memantau perilaku mereka dan juga kita bimbing mereka ke jalan yang lebih baik dengan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, untuk menciptakan budaya positif yang tadi kita bicarakan di awal, maka sangat perlu kita sebagai guru membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita. Nah, keyakinan kelas itu tentu berbeda dengan peraturan, di mana dia lebih, kalau peraturan kan lebih rinci, kemudian lebih konkret. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu dia memang bersifat lebih abstrak. Dan keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal. Dan mungkin waktu dulu kita mungkin memaknai ini atau menamai ini bukan keyakinan kelas ya, tapi kesepakatan kelas. Mungkin hanya berganti nama saja. Kemudian kayak pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam kalimat-kalimat yang positif. Jadi kita sebaiknya menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Nanti akan saya kasih lihat contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak. Tujuannya agar mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian poin selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat dilakukan di lingkungan tersebut. Poin selanjutnya juga, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita libatkan anak murid kita untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya yang terakhir, kita bersedia mengevaluasi kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat dari waktu ke waktu. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang relevan untuk dikerjakan, mana yang perlu kita kurangin. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas yang mungkin menjadi apa referensi untuk kita buat dalam kelas kita. Yang pertama, misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, kelas perlu senang, kemudian perlu melakukan tugas, saling menghargai, perlu merasa aman. Dia sedikit, tapi itu sudah memunculkan banyak disiplin positif. Kemudian ada selalu bersikap positif, misalnya senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian kita senantiasa membantu. Nah, itulah Bapak Ibu contoh keyakinan kelas dan saya percaya kalau kita menerapkan ini dalam kelas kita, maka mungkin hal-hal positif ya, disiplin yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi akan menciptakan budaya positif yang bisa dikerjakan oleh warga sekolah untuk menciptakan murid yang berkarakter sesuai dengan mungkin eh, karakter profil pelajar Pancasila agar menjadi murid yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Demikianlah Bapak Ibu eh, penjelasan saya tentang budaya positif. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan Bapak Ibu. Tidak ada, cukup cukup jelas ya Bapak Ibu. Bu Irma mungkin Cukup mau jelas, bertanya. Pak. Bu Irma mungkin Cukup jelas, Pak. apa yang jelas Bu? Mungkin boleh ditanyakan Bu. Eh, untuk membuat masalah keyakinan kelas ini tadi, yang
Pasti ini kan didiskusikan terlebih dahulu kan Pak, dirembukan sama anak-anak semua ya kan Pak. Nah, jadi nanti dari mungkin yang itu tadi membuat bahasa arti bahasa universal tadi kan atau abstrak tadi ya, Pak ya, perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas tadi ya. Jadi di situ ada disampaikan eh, pemilihan katanya abstrak gitu. Ini tadi di situ yang mungkin agak sedikit abstraknya ini gimana. Tapi setelah melihat contoh ini, saya lihat sepertinya yang seperti inilah maksudnya dia lebih universal bahasanya. Mungkin kalau bicara peraturan mungkin kita harus gini, jangan ini gitu kan. Tapi setelah melihat contoh ini, oh mungkin seperti ini maksudnya. Demikian Pak Sal. Ya, terima kasih kepada Bu Irma. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin dari Pak Yusuf. Saya lihat tadi cukup serius mendengarkan penjelasan saya. Oke, udah cukup jelas kok, Pak. So, Jadi kira-kira eh, apa mungkin salah satu harapan Bapak yang ingin Bapak kerjakan di kelas setelah mendengar penjelasan saya hari ini? nah, oke, mungkin saja setelah kita ada diseminasi gini ya, mudah-mudahan para guru-guru atau pendidik eh, bisa memberikan dampak yang baik untuk anak-anak kita. Karena sebenarnya tujuan kita sebagai guru adalah melihat atau mengantarkan apa saja harapan dan masa depan itu. Masa depan itu adalah masa depan kita seorang guru itu adalah anak-anak juga. Mereka lah nanti yang kita antarkan ke biar mereka sukses itu aja. Jadinya kita mulai dari kebiasaan sekarang, Ya, mengajarkan mereka karakter, bukan hanya kita ilmu ya, bukan hanya pengetahuan, tapi kita tambahkan dulu dari sikap dan karakter duluan. ya, Oke. ya. Terima kasih Pak Yusuf. Mungkin dari Bu Novita, ada Ibu Novita yang mau ditambah, Ibu? Mungkin seputar langkah restitusi kali ya, yang mungkin agak masih jarang dikerjakan karena mungkin dalam menghadapi situasi murid, kadang-kadang kita panik atau secara refleks ya, marah, emosi gitu. Mungkin Bu Novita ada yang mungkin ditambahkan setelah mendengarkan penjelasan langkah restitusi kali ini? Baik Pak Saud, sebenarnya sih agak terbuka sedikit dari penjelasan Pak Saud. Saya itu tipe guru yang mungkin masih menggunakan menghukum kali ya. Tapi setelah penjelasan ini mungkin dari Pak Saud ya, mungkin ke depannya saya akan mencoba yang bagian restitusi tadi ya Pak ya. Restitusi itu yang bagian saya sebagai guru mungkin harus sebagai manajer ya Pak ya. Ya, Ke depannya mungkin nanti akan saya cobalah bukan sebagai guru yang penghukum, bukan sebagai guru yang sebagai cuma teman, tapi jadi guru yang bisa menggunakan kata restitusi inilah. Begitu Pak Saud. ya. Terima kasih Ibu Novita, yaitu tadi sih posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi mungkin yang poin 2, 3, 4, 5 itu sangat bagus untuk dikerjakan. Mungkin yang posisi poin pertama yang mungkin kita harus tidak lagi melakukan. Itu menjadi option terakhir gitu ketika menemukan ya case yang mungkin tidak sanggup untuk lagi kita selesaikan dengan cara ini, jadi pilihan terakhir gitu, menjadi pilihan terakhir. Oke, terima kasih kepada Ibu Novita. Ada lagi saya izin stop share screen. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk apa namanya waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu untuk mendengarkan pemaparan saya tentang budaya positif yang ingin kita terapkan di kelas atau di sekolah dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kalau tidak ada lagi yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, dengan ini saya tutup mungkin untuk Zoom kita. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Bye.
Terima kasih Pak Selamat Saud. Terima malam Bapak kasih Ibu. Pak Terima kasih, Pak. Saud. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih, Pak Terima Saud. kasih. Iya, thank you Sir Randy. Thank you Bu Novita. Thank you Pak Saud. Mr. Pranto. Thank you Miss Juliana, Pak Syaiful, Pak Fernando. Terima kasih semua.